seems ironic that while our finest young men are fighting halfway across the world, other young men and women, safe at home, openly advocate abandonment of Vietnam to communism. Perhaps they really don't know what this war is all about. In the words of a battle-weary young Marine, they would understand if they'd cross this 10,000 miles of ocean and live with us. A day in Vietnam. Vietnam, 1967. Dunia pada tahun itu sedang menahan napas. Di Amerika, gerakan anti-perang mulai membara di jalanan. Namun di belahan bumi lain, di sebuah semenanjung kecil di Asia Tenggara, intensitas konflik telah mencapai titik didih yang tak terbayangkan. Eskalasi pasukan besar-besaran sedang terjadi, dan ribuan ton amunisi dijatuhkan setiap harinya. Mari kita mulai dengan melihat tanah ini secara lebih dekat. Pandanglah cakrawalanya. Vietnam adalah sebuah negeri dengan keindahan yang menghantui, sebuah paradoks alam yang nyaris puitis. Hutan tropisnya hijau royo-royo, begitu lebat hingga cahaya matahari pun harus berjuang keras untuk menyentuh tanah. Sungai-sungainya mengalir tenang, berkelok-kelok seperti urat nadi kehidupan, dan kabut pagi yang dingin menyelimuti puncak-puncak pegunungan seperti kain sutra yang lembut. Namun, bagi setiap prajurit yang dikirim ke sini, keindahan ini adalah sebuah jebakan visual yang sempurna. Di balik rimbunnya pohon-pohon raksasa dan nyanyian burung-burung eksotis, terdapat sebuah labirin mematikan yang tidak memberikan ruang sedikit pun bagi kesalahan. Setiap langkah di atas tanah yang basah ini mengandung risiko. Setiap goyangan semak bisa berarti ujung dari sebuah nyawa. Alam di sini tidak memihak. Ia menjadi saksi bisu sekaligus musuh bagi mereka yang tidak mengerti bahasanya. Rekaman resmi Departemen Pertahanan Amerika Serikat ini, yang berjudul asli, A Day in Vietnam, mengajak kita semua untuk melihat melampaui angka-angka statistik yang sering kita baca di koran-koran lama. Hari ini, kita tidak akan hanya bicara soal berapa banyak korban yang jatuh, berapa banyak peluru yang ditembakkan, atau berapa luas wilayah koordinat yang berhasil dikuasai dalam satu malam. Sebaliknya, kita akan bicara tentang sesuatu yang lebih intim, kemanusiaan yang terjepit. Melalui lensa kamera ini, kita diajak untuk merasakan napas yang tersengal di bawah beban ransel seberat 30 kg. Kita diajak melihat keringat yang bercampur dengan debu merah, membentuk garis-garis kelelahan di wajah-wajah yang masih sangat muda. Perhatikan baik-baik wajah mereka. Lihatlah sorot mata itu. Banyak dari mereka adalah pemuda yang baru saja merayakan kelulusan SMA setahun yang lalu. Mungkin kekhawatiran terbesar mereka hanyalah soal siapa yang akan diajak ke pesta dansa atau bagaimana cara memperbaiki mesin mobil tua mereka. Namun kini, di tahun 1967 ini, mereka berdiri tegak, atau kadang meringkuk, sambil menggenggam senapan M16 di tengah hutan belantara yang asing. Mereka berada ribuan mil dari rumah, di sebuah tempat yang namanya mungkin bahkan belum pernah mereka dengar di peta kelas geografi mereka. Mereka bukan lagi sekadar prajurit. Mereka adalah anak-anak yang dipaksa menjadi dewasa oleh ledakan mortir dan desingan peluru sniper. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mengikuti jejak sepatu bot mereka, merasakan ketegangan yang merayap di tengkuk, dan melihat bagaimana satu hari di Vietnam bisa terasa seperti satu keabadian. Jika kita membaca buku sejarah atau menonton film aksi, perang seringkali digambarkan sebagai rentetan ledakan dan pertempuran yang tak henti-hentinya dari fajar hingga senja. Namun, tanyakanlah kepada mereka yang pernah memakai seragam ini, dan mereka akan memberitahu Anda kebenaran yang berbeda. Perang adalah soal menunggu. Perang adalah penantian panjang yang melelahkan di tengah ketidakpastian yang mencekam. Di dalam kamp-kamp yang tersebar di sepanjang garis depan ini, kita diajak melihat rutinitas yang tampak membosankan bagi mata awam, namun sebenarnya sangat vital bagi kelangsungan hidup. Sekarang, mari kita alihkan pandangan pada momen-momen istirahat mereka. Lihatlah bagaimana para pemuda ini menikmati jatah makanan kaleng mereka, yang dikenal sebagai cerations. Di bawah terik matahari yang menyengat, sekaleng ham atau buncis terasa seperti kemewahan yang tak ternilai. Perhatikan cara mereka duduk, cara mereka berbagi sebatang rokok, dan tawa kecil yang sesekali pecah. Di momen-momen singkat seperti inilah, mereka sedang melakukan perlawanan psikologis. Mereka mencoba sekuat tenaga untuk melupakan bahwa mereka sedang berada di zona perang. Mereka mencoba menanggalkan identitas sebagai mesin pembunuh, dan kembali menjadi pemuda biasa dari Ohio, Texas, atau California yang merindukan burger dan musik rock and roll. Namun, perhatikan juga mereka yang duduk menyendiri di pojok barak. Tangan mereka mungkin sedang memegang pena, dengan selembar kertas kusam di atas lutut. Mereka sedang menulis surat. Surat untuk kekasih yang berjanji akan menunggu. Surat untuk orang tua yang setiap malam berdoa di meja makan. Atau surat untuk adik laki-laki yang mengidolakan mereka. Setiap baris kalimat yang mereka tulis adalah upaya untuk tetap terhubung dengan realita di rumah. Namun, ada satu pemikiran gelap yang selalu menghantui setiap goresan pena itu.
Apakah ini akan menjadi pesan terakhirku? Di Vietnam, surat bukan sekadar kabar. Ia adalah bukti bahwa mereka masih hidup, setidaknya saat pena itu menyentuh kertas. Ketenangan di kamp ini, meski tampak damai dengan kepulan asap rokok dan candaan ringan, sebenarnya adalah ketenangan yang sangat rapuh. Ia adalah kedamaian di atas tumpukan mesiu, karena di sini, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Serangan mortir atau tembakan sniper bisa datang kapan saja, memecah kesunyian tanpa peringatan, mengubah tawa menjadi teriakan, dan mengubah surat yang belum selesai ditulis menjadi kenangan yang berlumuran darah. Inilah kehidupan mereka, 90% kebosanan yang melelahkan, dan 10% ketakutan yang melumpuhkan. Kini, lensa kamera membawa kita masuk lebih dalam, tepat ke jantung mekanis dari mesin perang Amerika Serikat. Jika Perang Dunia Kedua adalah perang tank dan parit, maka Vietnam adalah perang mobilitas udara. Perhatikan siluet yang membelah langit itu, helikopter U-1 Iroquois, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hue. Dengarkan baik-baik, dari baling-balingnya yang menghantam udara tropis yang tebal bukan sekadar bising mesin. Bagi para prajurit di darat, suara itu adalah detak jantung dari seluruh operasi ini. Suara itu berarti bantuan medis bagi yang terluka, pasokan amunisi bagi yang terkepung, dan satu-satunya tiket pulang bagi mereka yang selamat. Tanpa helikopter ini, pasukan darat akan terisolasi total, tertelan oleh rimbunnya hutan lebat yang tak tertembus jalan setapak. Kita melihat bagaimana unit kavaleri udara bergerak dengan kecepatan yang menakutkan, mengubah taktik perang selamanya. Mereka turun di Hotel Z, zona pendaratan yang panas, di mana musuh sudah menunggu dengan rentetan tembakan. Dalam hitungan detik, prajurit harus melompat keluar, berlindung di balik debu yang diterbangkan baling-baling. Sementara helikopter harus segera lepas landas sebelum menjadi sasaran empuk roket RPG. Ini adalah tarian maut yang terjadi puluhan kali setiap harinya. Namun, perang ini tidak hanya terjadi di langit. Mari kita alihkan pandangan ke bawah, ke urat nadi Vietnam yang coklat dan berlumpur. Di sisi lain, kita melihat operasi Brown Water Navy. Pasukan Angkatan Laut dan Korps Marinir menggunakan kapal-kapal patroli cepat atau PBR untuk menyisir sungai-sungai sempit di Delta Mekong. Sungai-sungai ini adalah jalur logistik rahasia bagi Viet Cong. Airnya yang keruh dan tenang menyembunyikan ribuan rahasia di bawah permukaannya. Ranjau air, kabel pemicu, atau penyelundup senjata yang menyamar sebagai nelayan. Perhatikan ketegangan yang terpancar dari setiap prajurit di atas kapal tersebut. Mata mereka tidak pernah berkedip, memindai setiap jengkal hutan bakau yang rapat di kiri dan kanan. Setiap belokan sungai adalah potensi lokasi penyergapan yang mematikan. Dalam jarak yang sangat dekat, hanya beberapa meter dari tepian, sebuah senapan mesin musuh bisa menyalak tanpa peringatan. Jari-jari para prajurit ini tidak pernah lepas dari pelatuk senapan mesin kaliber 50. Mereka tahu, di sini, siapa yang menembak lebih dulu adalah yang akan bertahan hidup. Apa yang Anda saksikan di sini adalah puncak dari doktrin militer Amerika masa itu, sebuah koordinasi sempurna antara supremasi udara, kekuatan laut, dan mobilitas darat. Namun, ada sebuah ironi besar yang tersirat. Meski AS memiliki teknologi yang bisa membelah langit dan menguasai sungai, musuh yang mereka hadapi memiliki cara bertempur yang sangat berbeda. Mereka bertempur dengan kesabaran, dengan jebakan bambu, dan dengan kesediaan untuk menyatu dengan tanah. Mesin perang Amerika mungkin menguasai siang hari dengan deru mesinnya. Namun hutan-hutan ini tetap milik mereka yang bergerak dalam diam saat malam tiba. Kita sedang menyaksikan bagian dari strategi besar yang dikenal dengan sebutan Winning Hearts and Minds. Militer Amerika Serikat menyadari bahwa untuk memenangkan perang ini, mereka tidak bisa hanya mengandalkan daya tembak. Mereka harus memenangkan kepercayaan dari rakyat yang tanahnya tengah mereka pijaki. Lihatlah pemandangan ini dengan seksama. Di tengah debu dan panasnya desa terpencil, kita melihat seorang petugas medis, atau corpsman, yang sedang berlutut. Tangannya yang biasanya menggenggam perlengkapan tempur, kini dengan penuh kasih sayang mengobati luka di kaki seorang anak desa atau memeriksa kesehatan seorang lansia. Dalam momen singkat ini, bahasa senjata digantikan oleh bahasa kemanusiaan. Ada kelembutan di sana. Sebuah upaya tulus untuk meringankan beban penderitaan rakyat sipil yang terjepit di antara dua raksasa yang sedang bertikai. Namun, janganlah kita menutup mata pada tragedi yang tersembunyi di balik bingkai foto dan rekaman ini. Di balik senyum tipis dan bantuan medis yang diberikan, terdapat jurang kecurigaan yang sangat mendalam di kedua belah pihak. Bagi prajurit muda Amerika, yang seringkali baru saja lulus SMA, situasi ini adalah teka-teki yang menyiksa mental. Petani yang mereka beri makan dan mereka obati luka-lukanya di siang hari, bisa saja berubah menjadi informan atau gerilyawan Viet Cong yang memasang ranjau di jalur patroli mereka saat malam tiba. Setiap wajah ramah bisa menjadi ancaman tersembunyi, menciptakan paranoia yang merayap di setiap detik penugasan mereka. Di sisi lain, perhatikanlah wajah warga lokal. Bagi mereka, kehadiran pasukan asing dengan seragam kamuflase dan senjata otomatis adalah sebuah gangguan brutal terhadap cara hidup yang telah mereka jalani selama ribuan tahun.
Mereka adalah orang-orang agraris yang terikat erat pada tanah dan leluhur. Namun kini sawah mereka menjadi medan tempur, dan desa mereka menjadi bida catur politik global. Mereka dipaksa untuk memilih pihak dalam konflik yang mungkin tidak sepenuhnya mereka pahami. Namun dampaknya mereka rasakan setiap hari melalui kehilangan keluarga dan rumah. Disinilah kita melihat benturan budaya yang hebat dan menyakitkan. Perang Vietnam bukan hanya soal siapa yang memiliki peluru lebih banyak atau teknologi lebih canggih. Ini adalah perang perebutan loyalitas, sebuah pertempuran memperebutkan jiwa sebuah bangsa yang sedang terkoyak. Melalui rekaman asli tahun 1967 ini, kita diingatkan bahwa penderitaan paling nyata dialami oleh rakyat sipil. Mereka adalah penonton yang dipaksa ikut berperan dalam drama berdarah. Di tengah kepulan debu merah dan bayang-bayang hutan, misi kemanusiaan ini menjadi saksi betapa sulitnya membangun jembatan kepercayaan di atas tanah yang telah lama disirami darah. Kita melihat sebuah kontradiksi abadi, tangan yang memberi obat adalah tangan yang sama yang membawa kehancuran, menciptakan luka sejarah yang mungkin butuh waktu berabad-abad untuk benar-benar pulih. Kini, saat matahari mulai terbenam di balik pegunungan Vietnam yang rimbun, dan kamera perlahan memudar ke dalam kegelapan, sebuah pertanyaan besar menggantung di udara. Saat tahun 1967 ini akhirnya berakhir, apa yang sebenarnya tersisa? Bagi Amerika Serikat, tahun ini menyisakan ribuan peti mati yang dibalut bendera, kembali ke pelabuhan-pelabuhan yang sunyi dengan duka yang tak terperikan. Namun bagi mereka yang berhasil pulang, luka yang paling dalam bukanlah luka yang terlihat di kulit atau anggota tubuh yang hilang. Luka itu tertanam jauh di dalam jiwa. Sebuah trauma yang akan menghantui setiap malam mereka selama puluhan tahun ke depan. Mereka pulang ke tanah air yang tidak lagi mengenali mereka, membawa beban ingatan tentang hutan yang basah, kawan yang gugur, dan wajah-wajah warga sipil yang mereka tatap dengan kecurigaan. Tahun 1967 telah membuktikan sebuah kebenaran pahit yang seringkali dilupakan oleh para jenderal dan politisi, bahwa teknologi militer sehebat apapun, mesin perang secanggih apapun, dan anggaran sebesar apapun tidak akan pernah bisa menundukkan tekad manusia yang bertempur demi tanah airnya sendiri. Di sini, di neraka hijau ini, keunggulan udara dan daya tembak artileri bertekuk lutut di depan kesabaran seorang gerilyawan yang bersedia hidup di bawah tanah selama bertahun-tahun demi satu tujuan, kemerdekaan. Rekaman yang Anda saksikan hari ini adalah sebuah pengingat yang hikmat bagi kita semua. Tujuan kita melihat kembali seluloid tua yang berdebu ini bukanlah untuk merayakan kehancuran atau mengagungkan kepahlawanan semu dari peperangan. Kita melihatnya untuk menghormati setiap jiwa yang terjebak dalam pusaran sejarah yang kejam ini. Baik mereka yang memegang senapan maupun mereka yang hanya mencoba bertahan hidup di tengah desingan peluru. Di tengah kepulan asap mesiu dan butiran debu merah yang melekat pada setiap inci rekaman ini, kita melihat wajah kemanusiaan yang sangat lelah. Kita melihat mata yang merindukan kedamaian di atas tanah yang sebenarnya indah, namun telah ternoda oleh darah yang tumpah secara sia-sia. Vietnam pada tahun 1967 adalah cermin bagi ambisi manusia yang berlebihan, sekaligus bukti tentang betapa rapuhnya nyawa di tangan ideologi besar. Terima kasih telah menempuh perjalanan panjang ini bersama kami. Mari kita simpan gambar-gambar ini bukan sebagai bentuk kebencian, melainkan sebagai pelajaran yang mahal. Kita belajar dari masa lalu agar kegelapan seperti ini tidak perlu terulang kembali di masa depan. Karena pada akhirnya, di setiap perang, tidak ada pemenang yang sejati. Yang ada hanyalah mereka yang kehilangan, dan mereka yang dipaksa untuk terus membawa beban ingatan tersebut. Sampai jumpa di narasi sejarah berikutnya. Mari kita tetap menjaga kemanusiaan di atas segalanya.